Udah ini Pak. Tiris-tiris toh Pak. Ini kompor. Ah, sing ketinggalan ora iki mau. Oh, wis kabeh. Nyari apa toh Pak? Enggak, beli daging kok, Bu? Daging harganya lagi naik Pak. Mending buat beli kebutuhan lainnya. Tapi itu Ibu beli daging ayam itu besok bisa bikin opor. Tuh, anak kita itu kan pulangnya setahun sekali tuh. Ya kalau bisa pas pulang kayak gini nih, dijamu dengan sesuatu yang istimewa, yang enak gitu loh. Dan dia itu punya kesan yang mendalam. Mosok beli daging aja gak bisa sih. Tiap bulan ya, anak kita itu kirim uang. Banyak toh. Bahkan kadang-kadang juga kirim makanan. Anak-anak sini yang seumuran dia. Mana bisa seperti itu, ya toh Bu? Yo beda lah Pak. Mosok petani itu disamain sama orang kantoran. Wong dari pendapatan aja udah nggak sama. Kalau Bimo itu kan ya udah bulan dapat gaji Pak. Nah kalau petani gajiannya yang nunggu panen dulu. Cuman enaknya mereka itu bisa punya waktu lebih banyak untuk orang tuanya Pak. Anu Bu, aku tak itu ya membersihkan kamarnya Bimo. Ya wis Pak ya. Gitu ya. Ya ini Ibu tak melanjutin masak ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Oh ya ya ya. Sudah sampai mana? Halo. 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 Le. Bapak tak pindah nggon ya. Ini anu sinyalnya buruk ya, Le. Ya. Si ya, Le ya. Si pindah nggon ini. Halo. Halo. Nih lumayan nih, sinyalnya bagus ini. Ya. Le, Bapak itu ini tadi sedang bersihin apa itu kipas angin di kamarmu itu loh. Lah ya, biar sedikit adem lah. Kamarmu juga sudah siap. Rumah sudah rapi. Pokoknya nanti dijamin pasti kamu pengen betah-betah berlama-lama di rumah. Ya. Ini sudah sampai mana ya? Oh, gitu ya? Tapi mobilmu mogok enggak? Oh, ya, alhamdulillah. Oh, insya Allah Le.
Bapak pasti mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga semuanya tercapai dengan baik, sukses, lancar. Ya bismillah. Iya. Oh, ini pasti soal calonmu toh? Ya. Wah, kamu itu paling tahu bahwa bapak dan ibumu itu sudah kangen untuk nimang cucu. Ya. Ya wes, bismillah. Ya. Hati-hati di jalan. Ya wes, bismillah. Assalamualaikum. Sawahku ora bakal tak dol. Belum juga selesai ngomong, wis dipotong. Pokoknya saya tidak mau jual sawah saya. Pak, saya itu cuma mau tanya, Bimo itu pulangnya kapan? Ini, anaknya barusan nelpon. Ada apa? Cocok. Berarti nanti kalau Bimo pulang, dia tak suruh bujuk seseorang yang namanya Triyono. Dasar calo gendeng. Harus saya memang ganteng. Wes. Di WA Gur Centang siji ditelepon ra nyambung. Pak, mbok nunggu di dalam aja toh. Iya. Dimasuk angin nanti dingin nih loh Pak. Stilo toh Bu. Lah ini kalau bapak masuk, ibu masuk, kosong. Nek Bimo teko njuk kejenan tilang-tileng. Lah ini di WA ya ming Centang siji ya Bu. Belum ada kabar. Belum ada kabar. Ya wis. Mau nanti dipakai dulu ini jaketnya. Oh ya. Dingin soalnya Pak. Nanti nek masuk angin gimana? Ya Bu. Nggak mau pulang malah masuk angin. Saya tak nunggu sini aja. Ibu kalau mau ke dalam ya ke dalam aja Bu. Nggak Bener, apa-apa. nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Ya wis ibu di dalam ya. Nanti kalau misalnya mau tambah teh apa kopi gitu, ibu dipanggil aja. Ya. Wis gitu ya Pak ya. Ya. Matur nuwun ya Bu ya. Ya. Bu, Ibu, Masih mau pesen apa ya? nasi rames 1 sama minumnya teh hangat. Duduk dulu, silakan. Tunggu bentar ya Mas. Ya Bu. Nasi rames sama teh hangat. Oke, Monggo lho. terima kasih Bu. Ibunya sendirian aja Bu? Nggak ditemani suami dan anak-anaknya gitu? Suami saya tuh sudah meninggal, Mas. Anak-anak saya tuh kayaknya sudah nyaman hidup di kota. Paling pulang pas ingetnya aja, Mas. Padahal orang tua pasti inget sama anaknya terus, Thomas.
Memang sih, anak kalau udah gede, punya hidupnya masing-masing yang mereka inginkan. Tapi, orang tua mana yang betah jauh dari anaknya? Jadi berapa, Bu? 25 saja, Mas. Saya pakai kris aja ya. Ya, silakan. Udah ya, Bu? Loh, kelebihan tuh, Mas. Nggak apa-apa. Tambahan rezeki buat Ibu. Gimana? Terus ya, Mas ya. Ya, Bu. Mari, Bu. Iya. Selamat sampai di rumah ya, Mas ya. Terima kasih. Hati-hati. Berarti ya, berarti nanti ini kan berbulan minggu ya Bu ya. Jadi mungkin ya sehari atau 2 hari lagi lah Bu kita ke lahan terus dipindahin gitu ya Bu satu persatu supaya takutnya nanti kalau kayak gini enggak gede-gede Bu. Nanti hasilnya iya kayak itu. Oh, nanti siang juga ini ya Bu jangan lupa loh ibu-ibu juga ke balai desa nggih. Nanti ada penyuluhan, terus kemudian nanti pokoknya kita di situ kita diskusi lagi ngeten nggih Bu nggih. Iya. Misi. Ada apa, Bim? Lupa ya? Rindu, temen SD. Iya. Rindu Safitri. Absen 26. Bimo Saputra absen 5. Iya, aku pangling ya. Kamu banyak berubah sih. Atau karena kita jarang ketemu ya? Tahun lalu kamu balik kan? Aku lihat kok. Kamu aja kali mungkin yang nggak ngeh sama aku. Banyak yang berubah ya? Sekarang sibuk apa, Bim? Ya, biasa depan laptop, input data. Udah korporat. Masih betah di kota. Tahin, Bu. Kok gitu? Ya, tapi aku tadi sempat heran. Kenapa? Sawah-sawah di sekitar sini pada dipasangin sawah ini dijual. Iya. Mana ya? Setahun ini tuh banyak banget kejadian, banyak banget yang berubah. Ya, tapi masih hijau kan, masih bagus dan masih diusahakan. Itu yang penting, diusahakan. Kamu sendiri nggak ada pikiran buat pulang gitu? Canda. Mana? Wih, belut. Ayo, kita bantu. Bentar. Bentar dapat berapa? Hati-hati licin. Bim ke situ, Bim. Mana belutnya mana? Wah, ini dulu aku suka main cari belut. Mana? Ayo kita coba cari lagi. Kita cari lagi. Ini kamu dapat tadi? Iya. Kita masukin sini ya.
kita cari bareng. Nggak terasa sudah mau lebaran ya, Bu. Iya, Pak. Sebentar lagi anak lanang pasti pulang ini. Iya. Udah jadi berapa ya, Bu? Ini kita tinggal berapa ini? 15 lagi, terus habis itu kita rebus, Pak. Oh Itu iya. yang di sana udah berapa kemarin? 60 apa berapa? Nanti berasanya ya wis cepat tuh, Bu. Udah, Ibu udah beli. Ah iya. Tinggal sayuran besok. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai juga kamu, Sehat, Le. Bu. Pak, anakmu mulai lagi, Pak. Sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah. Gimana, capek ya? Macet enggak? Beh, Bu, namanya juga mudik lebaran, ya pasti macet toh. Piye toh? Bapakmu udah kangen banget dia sama kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lambang. Alhamdulillah sehat. Iya, iya, iya. Wah, Gemukan nih kamu sekarang, Le. Makan enak terus ya? Bu, Bu, Bu. Ya Mbok jangan ditanya-tanya terus toh. Orang dia baru datang kok. Mbok biar dia istirahat dulu, mandi-mandi dulu atau gimana. Kok malah ditanya-tanya terus. Oh, yaudah. Calonmu mana? Calon. Alhamdulillah, kamu udah punya calon, Le. Calon apa toh, Pak? Jangan sembarangan gitu toh. Kamu bilang bawa kabar baik. Artinya kan calon mantu toh. Mau nimang cucu loh, Bu. Ibu pengen, Le. Ibu masak apa, Bu? Buat buka nanti. Nyelamur malah. Walah, ini Ibu mau masak sayur asem. Kesukaanmu. Ini tinggal racik-racik, tapi Ibu mau masakin ketupatmu. Kasih ya, Bu. Aku tak mandi dulu. Bau. Ya wis kan. Resik-resik ya. Ye. Ye, ditakoni kok malah nyelamur, wae. Nah, kita bikin ketupat lagi. Ya, tapi Oke, calon setelah- mantu itu kan penting toh, Iya, Bu. Bu, setelah masak sayur asem, Pak. Wis ya. Ayo ini dilanjut ya, yuk. Oh, Rindu. Iyalah Bapak tahu. Dia ini setahun belakangan suka memberi pengarahan, penyuluhan di balai desa. Tuh Bapak salut sama dia. Masih muda, jebolan sekolah tinggi. Dan dia masih mau mengabdi kepada desanya. Bapak salut sama dia. Nah terus kenapa orang-orang pada mau jual sawah? Eh, Emang ada apa toh? itu begini loh. Oh, Lek. Ye. Ye, Sabin, Lek. Ye, Pak. Monggo, Pak. Jadi mereka ini merasa bahwa hasil kerja keras mereka ini mengolah sawah tidak sebanding dengan harga jual padi yang rendah. Itu yang membuat mereka mau menjual sawah. Di mana-mana ada patok gitu. Terus kalau Bapak? Enggak lah. Bapak tidak bakal jual sawah. Nah, intinya Bapak Ibu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau biasa kita dengar GNPIP itu adalah sebuah gerakan yang menjamin ketersediaan pasokan pangan, kemudian kelancaran distribusinya juga. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menjual hasil panennya ke pasar, itu tidak harus dengan perantara. Begitu nggih? Nah, salah satu inovasinya adalah dengan adanya aplikasi lelang digital. Nah, GNPIP ini juga berpengaruh sekali nanti pada optimalisasi produksi. Kemudian
dengan optimalisasi produksi itu harapannya tuh harganya tuh tetap stabil, tidak naik turun. Kalau biasanya itu kan kadang naik, kadang turun, ngerti ya Bapak Ibu nggih? Nah, ini yang paling penting. Dampak positifnya petani-petani muda, generasi-generasi muda itu mulai satu persatu punya minat gitu ya untuk bisa melanjutkan pertanian di desa ini begitu. Kenapa? Karena potensi keuntungannya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Gitu nggih? Seperti itu. Nah, untuk lelang digitalnya seperti apa nanti biar dijelasin sama Mas Rizky nggih Pak nggih Bu. Saya sekian dari saya. Monggo Mas Rizky, matur nuwun. Apa sih? Hebat, Du. Ini memang cita-cita kamu ya? Ya, aku sih berharap mudah-mudahan dengan upaya aku sama teman-teman aku ini tuh bisa bikin kehidupan petani di sini tuh lebih sejahtera aja gitu. Ya mungkin karena orang tua aku petani kali ya. Jadi aku nggak pengen tuh riset yang bilang bahwa dalam 40 tahun ke depan Indonesia nggak lagi memiliki petani itu kejadian. Regenerasi maksudmu? Itu temo. Bimo. Wah! Piye, brother? Bimo kencang-kencang. Jatuh gue. Alhamdulillah. Gaya. Top model. Wih. Kamu kok tambah ganteng aja, jarang pulang. Wah. Cari duit. Ngopi-ngopi lah kita. Aku Ngopi? punya spot yang menarik buat ngopi. Wih. Enggak boleh. Jenengan itu dosa, Pak. Memutus tali silaturahmi itu namanya. Lebih dosa mana sama orang yang sukanya bujuk-bujuk orang lain untuk jual sawah? Saya itu cuma berusaha mencairkan aset. Ayo toh, Bim. Ayo. Pak, Pergi. belum rampung, Pak. Wah, Bim. Balik. Yo. Ya. Biar kayak justru. Alah. Bim. Mungkin kamu sudah bosan dengan pembicaraan Bapak ini. Tapi ya nggak apa-apa. Biar saja. Biar terus terngiang-ngiang. Sawah ini dulu milik kakek buyutmu. Yang kemudian diwariskan kepada kakekmu. Dan sekarang milik papamu. Dan besok akan menjadi milikmu sampai ke anak cucumu. Nggih, Pak. Maka kalau bapakmu sudah nggak ada, Bapak cuma pengen kamu berjanji untuk mau mengurus sawah ini. Sebisa kamu. Jangan terpengaruh sama omongannya si Mawang. Allah
أكبر الله أكبر Lo udah pulang, Le? Loh, enggak bareng Bapak? Bapak masih di masjid. Oh, ya wis. Mikir apa toh, Le? Omongan bapakmu soal cucu. Rasa-rasa dipikir kalau memang kamu masih belum siap. Bukan soal itu, Bu. Nah terus? Apa ada permintaan lain dari bapakmu? Sebenarnya aku tuh dapat tawaran kerjaan baru di tempat kerja yang baru. Iya. Terus? Dan kebetulan ini bidang yang aku suka, Bu. Nah terus kerjaanmu yang lama gimana? Ya, kalau memang itu yang kamu mau dan bisa bikin kamu bahagia, Ibu dukung. Bapak, Besok kamu coba omongin langsung sama bapakmu, ya. takut aku, Bu. Bapak nggak bakal ngizinin. Bu tahu sendiri gimana Bapak. Kalau aku pilih jurusan yang bukan pertanian, aku dicuekin. Iya toh? Iya, tapi kan gak ada salahnya. Besok kamu ngomong baik-baik aja dulu, ya. Bapakmu pasti ngerti. Ya. Ya wis, Ibu tak lanjutin cuci piring dulu. Nggih, Bu. Sip ya. Nggih. Bismillah. Bapak juga mohon dimaafkan kalau selama ini keras kepala. Terima kasih karena Ibu sudah membimbing dan memberikan kebahagiaan untuk Bapak dan Bimo. Ping Bimo ya Pak. Maaf kalau kadang suka terlalu sibuk di Jakarta. Amin, amin, amin. Bismillah ya. Maafkan Bapak juga kalau selama ini telah salah dalam berbuat, salah dalam membimbing kamu. Mohon maaf ya. Bapak selalu doakan supaya segala niat, hajat dan maksud baikmu mendapatkan kelancaran dan ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya. Pangapunten sing kathah, Bu.
Ini gak ada yang mau opor masakan ibu. Opor. Ayo. Iya, iya, iya. Ayo, Le. Iya, iya, Pak. Opor, opor. Hari Lebaran. Tidak boleh ada yang tidak gembira. Tempatnya segini, Le. Ya, cukup, Bu. Sebentar sini. Ya. Kesempatan untuk makan masakan enak ibumu. Ayo, ayo. Aku ambil yang gede ya, Bu? Boleh. Wah, gede nih. Pokoknya kamu harus seneng. Lagi udah sampai di rumah. Sebenarnya kabar gembira apa yang mau kamu sampaikan? Kok sampai membuat Bapak itu penasaran banget loh siang malam? Ya toh, Bu? Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Aku dapat tawaran kerja baru dari salah satu perusahaan IT yang cukup terkenal. Dan gaji yang ditawarkan juga gede. Dan kerennya lagi, Pak, kantornya di luar negeri. Jadi kemungkinan beberapa tahun ke depan Bimo nggak mudik dulu. Jadi menurutmu itu kabar baik? Memangnya itu bukan kabar baik? Bagi Bimo sih itu kabar baik. Ibu juga udah mendukung. Iya kan, Bu? Bayangkan, Bu, di Jakarta saja kita bisa ketemu dia itu cuma pas Lebaran. Nah ini kok malah mau membiarkan masa tua kita nanti hanya berdua. Sabar toh, Pak. Malu didengar tetangga. Lebaran-lebaran kayak gini malah marah-marah itu loh, Pak. Yang mestinya malu itu ya Bimo, Bu. Apa dia nggak berpikir kabar seperti itu disampaikan pada saat Lebaran? Saat dimana orang tua itu mengharapkan kegembiraan dari anak-anak yang dilahirkan. Ya kenapa kalau kayak gitu tadi Bapak nggak bilang langsung sama anaknya? Kok sekarang malah ibu yang dimarahin? Bu, Bapak itu
Pak Rasana. Ibu jangan salah paham. Bapak cuma nggak habis pikir. Kenapa Bimo harus keluar negeri? Pak, apa yang Bapak rasakan, Ibu juga merasakan, Pak. Tapi Bimo itu kan punya cita-cita yang ingin dia raih. Apa Bapak tidak bangga? Bapak hanya bangga kalau anak Bapak bisa meneruskan pertanian keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bimo. Loh, kapan Sehat datang? balik. Kemarin balik. Monggo balik. Iya. Wah, iya. Ibu. Gue. Assalamualaikum, Mbak Ti. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Mbak Tia. Ya bodoh-bodoh dek Anto, aku yang jaluk ngapura ya. Itu ya mbak. Bodoh-bodoh dek Sri, aku yang jaluk ngapura ya. Alah geduk. Wis gedhe ayu tenan e. Wis ayo kono do pinarak sik ayo. Pinar. Cek sana duduk sana nak. Iki mau lho, aku telepon Mas Triyono iki ora diangkat-angkat, ora dijawab-jawab. Lho terus saiki Mas Tri ning ndi, Mbak? Amiku. Minal aidin Mas Tri. Ya, bodoh-bodoh ya. Ya, bodoh-bodoh. Ya wis disekecake ya. Kakak punya sesuatu. Ini buat adik. Ini buat kakak. Sami-sami. Makasih. Sama-sama. Api ya mas. Ada yang hijau. Nah, tuh, yang hijau. Anyar ya mas. Ada apa ini, Mbak? Yo. Biasalah Masmu. Ya. Kamu kan tahu sendiri. Mas Tri itu kayak apa? Ya, sing sabar ya, Mbak. Ya. Suwun yo, Dik. Saya maaf opor sik. Wis lah. Ora, iki aku wis masak opor ya. Iki mumpung seliramu karo. Ayo, Dik. Ayo, Le. Heeh. Maaf opor dulu ya. Budi masak opor itu loh. Ayo. Ayo makannya. Ayo makan. Ayo. Roti lho. Ayo. Ora. Wis sini. Ayo dimakan. Nah, Sini Bim, dibantuin ini loh adikmu ini loh. Ya, ditemenin. Ayo, Mas Bimo. Nah ini gendut, alah cantik banget ponakannya Bude nih. Kangen Bude ya, lama ndak ketemu. Bapak masih marah, Bu. Enggak, Le. Wis toh, enggak usah dipikirin. Nah itu, Bapak lagi ngapain? Itu manasin mobilmu. Berapa hari kan enggak kamu panasin toh? Bu! Sini! Ini
Kalau kacang lupa kulitnya ya begini nih. Pemberian orang tua sama sekali tidak dia hargai. Hasil penjualan dari mobil ini pasti akan dia pakai sebagai ongkos keluar negeri. Lama di Jakarta membuat dia kesusahan. Iya Pak. Maksudnya Bimo itu biar gak memberatkan bapak dan ibu. Biar nasib keluarga kita tuh berubah Pak. Apa kamu suruh sih? Gini Pak, kalau Bimo keterima di kerjaan baru itu, Bimo bisa ngasih uang lebih banyak ke bapak dan ibu. Bapak sendiri kan yang doakan Bimo supaya niat dan hajat baiknya dimudahkan. Bim. Mungkin ini jawaban dari Tuhan Bim. Pak. Orang tua hanya mengharapkan kebahagiaan, bukan materi. Sudah, berarti saja saatnya. Kita jual semuanya. Dan tidak ada lagi regenerasi petani di keluarga kita. Sabar ya, Wei. Bim. Bimo. Mungkin maksud bapakmu tuh kerja tuh bisa dari mana aja, bisa di mana aja. Kalaupun kamu ngerasa stagnan, kan nggak harus nyari perubahan yang ekstrim gitu loh. Lagi pula kan sekarang pertanian juga udah canggih, udah terdigitalisasi. Ngangki. Kalau petani-petani itu pada bingung, mereka pasti bakal jual sawahnya kok. Nah sekarang, kalau mau beli makan, saya butuh duit lah. Wang, terus sekarang yang kamu makan itu menurutmu dari mana asalnya? Ya dari hasil produksi dan distribusi pangan kan? Kalau misalnya itu semua nggak ada, terus kamu mau makan apa? Duit. Kan bisa dibeli. Oke, kamu mau beli apa pakai duitmu? Mie, roti, Hmm. kentang goreng, terus Apa nih? risol. Risol ada sayurnya, sayurnya mesti suka pertanian. Risolnya sendiri itu juga dari pertanian. Ora, mie, roti, kentang itu juga dari pertanian. Nah, nek misalnya kamu mau beli tapi barangnya nggak ada, kan duitmu juga jadi tidak berharga. Musuh petani kok kuwi. Sawah itu bukan sekedar duit, tapi bagaimana itu bisa berguna untuk keberlangsungan orang banyak. Itu. Bu, ini kok asli banget toh. Masakan ini jadi ramu semangat. Alah, Tak.
Kira-kira Bimo iki sida nyang luar negeri apa piye, Bu? Pak, mbok menawa Bimo kuwi keliru menurut Bapak. Tapi di situ ada niat yang menurut Ibu pantas untuk diapresiasi. Jangan sampai ambisi Bapak justru menutup kebahagiaan Bimo. Masa tua, masa di mana kita harus bisa menerima banyak hal. Menerima kalau kita tidak sekuat dulu lagi. Menerima kalau harus ketemu anak cuma setahun sekali. Menerima apapun yang sebenarnya tidak kita kehendaki, Pak. Nggih, Oh, nggih, nderekke. nderekke. Nggih, nggih. Apapun yang jadi kemauan anak, kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik, Pak. Ya sudah dulu, Pak. Maafin Bimo ya Pak. Bimo kayaknya bakal tetap. Si. Biar Bapak selesaikan ini dulu. Nanti kita jalan-jalan. Bapak dan Ibu tuh pengen ngajak kamu jalan-jalan sebagai bekal kangen sebelum kamu berangkat. Sele. Mobilnya selaku, Bu. Aku nggak jadi ambil tawaran itu Pak. Oh ya? Mulai sekarang Bimo bakal banyak belajar soal pertanian dari Bapak. Maafin Bimo ya Pak. Wes. Ora ono sing salah. Kabeh kuwi ming merga ora gathuk. Maafin Bimo ya Bu. Sampai kapanpun Bimo akan jadi anak terbaik buat Bapak. Oh, tentu. Tapi Bapak kurang update. Oh,
Update lah Apa gue? teknologi pertanian, Pak. Oh, teknologi. Ya. Besok disinau nih meneh. Kita kolaborasi. Kolaborasi untuk majunya pertanian kita.